Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu Image Processing Wajah Nopal dan Rido menggunakan Teachable Machine. Anggota kelompok kami ada Aman Nopal Ramadan, Arif Ramadan, Enisa Maulidina, Emrido Rizky, Selitri Amanda, Yesenia Putri Roseno. Kata pengantar, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan masalah yang berjudul Image Processing Wajah Nopal dan Rido menggunakan Teachable Machine tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui proses dan mengembangkan sistem artifisial dalam mengidentifikasi wajah seseorang. Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan maupun materi, sehingga makalah ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada Ibu Dita Dita Tania MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan artifisial, anggota tim penulis yang telah terlibat dalam penyusunan makalah ini. Meskipun telah berusaha menyelesaikan makalah ini sebaik mungkin, kami menyadari bahwa makalah ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan makalah analisis ini. Akhir kata, kami berharap semoga makalah ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI merupakan bidang ilmu komputer yang mencakup cara manusia mengetahui, memahami, memprediksi, dan melakukan manipulasi terhadap hal-hal yang lebih besar dan lebih rumit dari yang pernah ada. Secara bahasa, intelijensi bahasa Latin, intellego yang berarti saya paham. Jadi, dasari dari intelijensi adalah kemampuan memahami dan melakukan aksi, sedangkan dalam bahasa lain, kecerdasan buatan berasal dari bahasa Inggris, dari kata artificial yang berarti sesuatu yang dibuat atau diproduksi oleh manusia yang terjadi secara alami. Khususnya buatan tiruan sesuatu yang alami, sedangkan kata intelijensi yang berarti kemampuan untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan. Menulis Wisdom Artificial Intelligence study tentang perhitungan komputer yang memungkinkan untuk memahami, beralasan, dan bertindak. Jadi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence ialah sebuah bidang ilmu komputer yang mempunyai peran yang sangat penting pada masa ini dan yang akan datang. Bidang Bidang kecerdasan buatan ini juga terus berkembang mempelajari cara manusia berpikir, mengetahui, memahami, memprediksi, dan melakukan manipulasi terhadap hal-hal yang lebih rumit dari yang pernah ada. Rumusan penelitian berdasarkan latar belakang, maka diperoleh rumusan masalah untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi wajah Nopal dan Rido dengan benar. Yang kedua, bagaimana sistem dapat meningkatkan tingkat ketelitian dalam identifikasi. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengembangkan sistem kecerdasan artifisial dalam mengidentifikasi wajah Nopal dan Rido dengan cepat dan tepat. Yang kedua, mengetahui secara keseluruhan proses penerapan machine learning dan melakukan pengenalan terhadap wajah Nopal dan Rido. Yang ketiga, untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan teachable machine dalam mengidentifikasi gambar wajah dengan hasil tingkat akurasi yang didapat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rido. Baiklah, di sini saya menjelaskan tentang landasan teori. Image processing. Data atau informasi tidak hanya disajikan dalam bentuk teks, tetapi juga dapat berupa gambar, audio, suara, musik, dan video. Keempat macam data atau informasi ini sering disebut multimedia. Era teknologi informasi saat ini tidak dapat dipisahkan dari multimedia. Situs web di internet dibuat semenarik mungkin dengan menyertakan visibilitas berupa gambar atau video yang dapat diputar. Beberapa waktu lalu, istilah SMS begitu populer di atas pengguna telepon genggam. Tetapi saat ini, orang tidak hanya dapat mengirim pesan dalam bentuk teks, tapi juga dalam bentuk gambar maupun video yang dikenal dalam layanan MMS atau Multimedia Message Service. Yang kedua itu citra atau image adalah istilah lain untuk gambar sebagai salah satu komponen multimedia memegang peranan sangat penting sebagai bentuk informasi visual. Citra mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh data teks, yaitu citra kaya dengan informasi. Maksudnya sebuah gambar dapat memberikan informasi lebih banyak daripada informasi tersebut disajikan dalam bentuk teks.
Pengelolaan gambar digital atau digital image processing adalah bidang yang berkembang sangat pesat sejalan dengan kemajuan teknologi pada industri saat ini. Fungsi utama dari digital image processing adalah untuk memperbaiki kualitas dari gambar sehingga gambar dapat dilihat lebih jelas tanpa ada ketegangan pada mata. Karena informasinya penting diekstrak dari gambar yang dihasilkan harus jelas sehingga dilaporkan hasil yang terbaik. Yang keempat, image processing adalah bidang tersendiri yang sudah cukup berkembang sejak orang mengerti bahwa komputer tidak hanya dapat menangani data teks, tetapi juga data citra. Teknik-teknik pengelolaan citra biasanya digunakan untuk melakukan transformasi dari suatu citra kepada citra yang lain. Sementara tugas perbaikan informasi terletak pada manusia. Next. Melalui penyusunan algoritmanya. Bidang ini meliputi penajaman citra, penonjolan fitur tertentu dari suatu citra, kompresi citra dan koreksi citra yang tidak fokus atau kabur. Sebaliknya, sistem visual menggunakan citra sebagai masukan, tetapi menghasilkan keluaran jenis lain seperti representasi dari kontur objek di dalam citra, atau menghasilkan gerakan dari suatu peralatan mekanis yang terintegrasi dengan sistem visual. Berkat adanya mata sebagai indera penglihatan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, manusia dapat melakukan banyak hal dengan lebih mudah. Berbagai aktivitas seperti berjalan, mengambil sesuatu benda, menulis, apalagi membaca buku, menjadi sangat mudah dilakukan bila melibatkan fungsi mata. Peristiwa melihat yang begitu sederhana bagi kita dalam kehidupan sehari-hari ternyata melibatkan banyak proses dan aliran data yang besar. Dengan menggunakan sifat-sifat seperti halnya mata, maka hal di atas dapat diaplikasikan dalam perangkat keras pengolahan citra seperti webcam, handycam, kamera digital, scanner, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arif. Bab 3, data penelitian. 3.1, pengumpulan objek melalui metode data training. Dalam penelitian ini, kami mengumpulkan gambar wajah Nopal dan Rido. Data training berfungsi sebagai bagian dataset yang ditraining untuk memprediksi dan menjalankan fungsi algoritma machine learning. Dengan cara memasukkan gambar dan mesin dapat mencari pola pada data yang diberikan. Berikut adalah deskripsi jumlah objek data training yang digunakan. 1. Nopal jumlah 50 gambar, 2. Rido jumlah 50 gambar. Berikut contoh data training dan objek wajah Nopal dan Rido yang kami jadikan sebagai model data training. Next. 3.2, pengumpulan objek data testing. Setelah data training diuji, selanjutnya mulai mengumpulkan data testing untuk menguji dan menjelaskan kinerja model yang didapat pada tahap testing. Data testing atau disebut juga set testing untuk menunjukkan apakah model tersebut sudah sesuai. Data untuk testing adalah data asli yang tidak digunakan untuk training. Sumber data pengujian ini diperoleh lewat menampilkan wajah Nopal dan Rido. Di bawah ini adalah deskripsi jumlah data objek uji yang digunakan. 1. Nopal jumlah 5 gambar, 2. Rido jumlah 5 gambar. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Bab 4, metode penelitian. 4.1, klasifikasi. Klasifikasi adalah pengaturan sistematis dalam pembagian atau pengelompokan hal berdasarkan kelasnya. Klasifikasi merupakan salah satu metode yang paling umum digunakan. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperkirakan kelas dari objek yang tidak berlabel, karena mengharuskan kita untuk mengumpulkan semua data dari kelas atau kategori tertentu. Metode klasifikasi memerlukan strategi penambangan data yang lebih kompleks. Dapat digunakan untuk mengelompokkan data sesuai dengan label yang kita mau. Misalnya, menurut penelitian ini, mereka dapat dibagi menjadi 2 kategori, wajah Nopal dan wajah Rido. Kami memilih metode klasifikasi sebagai metode penelitian untuk identifikasi wajah Nopal dan Rido, karena memungkinkan kami untuk mengelompokkan data uji berupa gambar secara lebih efektif dan efisien, sebagaimana telah dijelaskan di atas. 4.2, Teachable Machine Learning. Teachable Machine merupakan alat yang dapat digunakan untuk membuat sebuah model klasifikasi yang mudah digunakan. Teachable Machine adalah aplikasi berbasis web yang mampu membantu membuat machine learning model secara cepat dan mudah.
Fitur yang dimiliki teachable mesin yaitu dapat memproses berupa gambar, suara, bahkan gerakan. Tujuannya adalah untuk memudahkan pelajar, guru, desainer, dan bidang lainnya tentang kecerdasan buatan dengan membuat klasifikasi modelnya sendiri. Berikut adalah contoh proses pelatihan data dengan menggunakan teachable mesin. Gambar di atas adalah tampilan awal dari pembelajaran mesin yang dapat diajar, yang dapat diakses melalui situs web resmi dari mesin yang dapat diajar. Pengguna dapat mengklik tombol Get Start yang bertanggung jawab untuk langkah selanjutnya, maka diperlukan informasi, contohnya seperti gambar, suara, atau pose sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Gambar ini menunjukkan tampilan proyek dari teachable mesin. Mengingat hal ini, 3 jenis model teachable mesin dapat dibuat. Yang pertama adalah image project, yaitu proyek klasifikasi gambar atau image recognition. Kedua adalah proyek audio, yaitu proyek klasifikasi ucapan atau speech recognition, yang menggunakan audio baik via download maupun via mikrofon. Yang ketiga adalah pose project, yaitu proyek klasifikasi gambar seperti proyek gambar tetapi mengutamakan klasifikasi pose tertentu atau pose recognition. Berikut tampilan ketika membuat kelas dalam teachable mesin. Ada 2 wajah manusia yang nantinya akan dijadikan data pelatihan, yaitu wajah Nopal dan wajah Rido. Gambar akan dimasukkan dan diberi label sesuai keinginan. Gambar yang diambil harus disesuaikan dengan kenyataan karena tingkat keberhasilan pembelajaran mesin bergantung pada data yang valid. Gambar wajah akan digunakan dalam data pelatihan pengenalan objek dengan total sekitar 100 gambar. Gambar yang digunakan dalam data pengujian untuk pengenalan objek sebanyak 10 gambar. Setiap citra wajah akan diuji hingga 10 gambar. Next. Ikut proses training dengan teachable mesin. Setelah 2 data masuk, kita akan jalankan training yang memakan waktu sekitar 15 detik dan siap untuk menampilkan output. Train model digunakan untuk mengelola data dengan keterangan yang diberikan pada setiap sampel. Pada train model membutuhkan waktu untuk mengelola data sesuai dengan banyaknya data yang diinput. Yang selanjutnya terdapat bab 5, hasil dan pembahasan. Proses testing menggunakan teachable machine. Pada fase ini, data objek yang dikumpulkan sebelumnya dimasukkan ke teachable machine dan diubah menjadi XML atau Extensible Markup Language. Data tersebut diubah menjadi kumpulan kode biner dan diubah menjadi format file gambar. Gambar yang dimasukkan diberi label menurut klasifikasi kelas seperti Nopal dan Rido. Proses testing akan menghasilkan presentase nilai dari kelas klasifikasi dari sebuah gambar yang dimasukkan. Berikut ini merupakan proses testing dan proses testing data training. Proses testing dengan mendownload kode program TensorFlow.js. Selain dari teachable machine, kita juga bisa mendownload model yang telah dianalisis menggunakan TensorFlow.js dan mengimplementasikannya menggunakan website. Setelah mendownload model TensorFlow.js, ekstrak folder zip yang telah didownload menjadi bentuk folder biasa dan ubah nama foldernya menjadi my_model. Setelah itu simpan dalam folder htdocs yang terdapat dalam folder exam. Setelah itu, kita salin kode p5.js dan simpan dengan nama index.html. Pada folder htdocs yang terdapat di dalam folder exam, file index ini pada folder htdocs yang terdapat di dalam folder exam. File index ini akan terhubung langsung dengan TensorFlow yang telah dibuat dan berfungsi untuk menampilkan sebuah webcam serta melakukan testing melalui website.
Tolong di zoom dong. Nah, seperti yang dapat kita lihat di layar secara sekilas. Next. Berikut ini merupakan hasil output dari TensorFlow.js. Ini yang pertama terdapat foto dari testing TensorFlow.js mengenali Rindo, lalu yang di bawahnya terdapat mengenali Nopal. Dan ini terdapat hasil pengujiannya. Dari hasil pengujian yang terdapat pada tabel di atas, didapatkan hasil rata-rata akurasi pada wajah Nopal dan Rido adalah 90%. Jumlah pengujian akurasi dilakukan sebanyak 5 kali percobaan pada setiap kelas. Nah, terakhir terdapat kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa satu, hasil dari teachable machine ini adalah website tersebut dapat mengenali perbedaan wajah Nopal dan Rido. Dua, hasil pengujian tingkat akurasi pendeteksian gambar dengan total pengujian 10 kali adalah 90%. Tiga, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat akurasi, yaitu kualitas kamera, pencahayaan, dan jarak pengambilan objek. Itulah presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.